Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga pagi hari ini diberi kesehatan oleh Allah. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita membaca surat Al-Fatihah supaya pembelajaran pada kali ini dipermudah dan diberi kelancaran dan diberi ilmu yang manfaat untuk kelak. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial dengan tujuan pembelajaran yaitu menjelaskan pengertian konflik, menjelaskan faktor-faktor penyebab, akibat, dan cara menangani konflik, dan menjelaskan integrasi sosial. Baik, yang pertama kita akan membahas konflik, definisi konflik. Di sini ada dua pendapat. Yang pertama yaitu menurut Robert M.Z. Lawang yang mengartikan konflik sebagai perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagian dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga menundung persaingnya. Yang kedua menurut Kartono yaitu proses sosial yang bersifat antagonistik dan tidak bisa diselesaikan karena dua belah pihak berkonflik memiliki tujuan, sikap, dan struktur nilai yang berbeda yang tercermin dalam bentuk pengakuan perlawanan baik secara halus, terkontrol, tersembunyi, tidak langsung terkamuflase maupun yang terbuka dalam bentuk tindakan kekerasan. Apa sih yang menyebabkan adanya faktor-faktor penyebab konflik? Yang pertama yaitu perbedaan individu. Perbedaan pendirian dan perasaan akan suatu hal atau lingkungan yang nyata dapat menjadi penyebab konflik sosial. Sebab dalam menjalani hubungan sosial seseorang tidak selalu menjalankan dengan kelompoknya. Itu yang menyebabkan konflik bisa terjadi. Yang kedua yaitu perbedaan latar belakang kebudayaan. Perbedaan kebudayaan dapat mendatangkan konflik sosial sebab kriteria tentang sopan, tidak sopan, pantas atau tidak pantas, bahkan berguna atau tidak berguna, itu yang menyebabkan konflik bisa terjadi. Yang ketiga yaitu perbedaan kepentingan. Manusia memiliki kepentingan dan perasaan tersendiri maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda. Masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda. Kadang orang dapat melakukan hal yang sama, tetapi untuk tujuan berbeda-beda. Yang terakhir yaitu perubahan nilai yang cepat. Peraturan yang sifatnya mengubah kebiasaan masyarakat. Hal itu dilakukan melalui berbagai kajian terlebih dahulu. Hal ini dilakukan supaya masyarakat tidak kaget dengan perubahan sosial yang tiba-tiba terjadi. Selanjutnya, apa sih akibat adanya konflik?
selanjutnya materi yaitu interogasi sosial. Apa sih yang dimaksud dengan interogasi sosial? Interogasi sosial yaitu proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Di sini menurut Baton, interogasi adalah suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dan masyarakat tetapi tidak memberi fungsi pada perbedaan ras tersebut. Syarat-syarat interogasi yaitu masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan bersama mengenai nilai dan norma. 2. Masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan mereka dengan adanya interogasi sosial dan melengkapi apa yang kurang dalam masyarakat tersebut. Yang terakhir, nilai dan norma sosial itu berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi interogasi sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Yang pertama yaitu homogenitas kelompok. Pada masyarakat yang homogenitasnya rendah, interogasi sangat mudah tercapai. Demikian juga sebaliknya. Karena homogenitas yang rendah dapat mudah tercapai karena rendahnya homogenitas. Yang kedua yaitu besar kecil. Besar kecilnya anggota kelompok mempengaruhi cepat lambatnya interogasi karena membutuhkan penyesuaian di antara kelompok. Mobilitas geografis. Semakin sering anggota suatu masyarakat datang dan pergi, semakin besar pengaruhnya bagi proses integrasi yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat. Yang terakhir yaitu efektivitas komunikasi. Semakin efektif komunikasinya, maka semakin cepat pula integrasi anggota yang akan tercapai. Sini ada 3 bentuk interogasi sosial. Yang pertama, interogasi normatif. Interogasi yang terjadi adanya akibat norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Contohnya, masyarakat Indonesia yang dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika, yang banyak kebudayaan tapi masih dalam satu, yaitu Indonesia. Yang kedua yaitu bentuk interogasi fungsional. Interogasi yang terbentuk sebagai akibat adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Contoh, Indonesia yang terbagi berbagai suku menginterogasikan dirinya dengan melihat fungsi-fungsi masing-masing suku. Bugis, Maluku, Jawa bertani, Minang pandai berdagang. Yang terakhir yaitu interogasi koresif. Interogasi yang dilakukan dengan cara paksaan. Hal ini biasanya dilakukan bila diyakini banyaknya akibat negatif jika interogasi tidak dilakukan, atau pihak yang diajak untuk melakukan interogasi sosial enggan melakukan atau menjamak interogasi. Yang selanjutnya kita akan membahas proses interogasi sosial yang ada di masyarakat. Di sini ada perbedaan 2 proses interogasi sosial. Yang pertama yaitu asimilasi. Apa sih proses interogasi sosial? Di sini ada 2 perbedaan proses yang terjadi interogasi sosial. Yang pertama yaitu asimilasi. Apa sih yang dimaksud dengan asimilasi? Asimilasi yaitu bertemunya 2 kebudayaan atau lebih yang saling mempengaruhi sehingga menjadikan kebudayaan baru dengan meninggalkan sifat asli setiap kebudayaan. Yang kedua, akulturasi. Akulturasi adalah proses sosial yang terjadi apabila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan yang baru, sehingga kebudayaan baru dapat diterima dalam kebudayaan tersendiri tanpa meninggalkan sifat asli atau
kebudayaannya. Lah, apa yang menjadikan faktor-faktor pendorong integrasi sosial? Di sini ada 7 faktor yang mendorong untuk mempengaruhi integrasi sosial. Yang pertama yaitu adanya kesamaan dan unsur-unsur kebudayaan. Kedua, kesempatan yang seimbang dan bidang ekonomi. Adanya musuh bersama dari luar. Adanya toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda. Adanya sikap proses terhadap budaya lain. Adanya terbuka dari golongan yang berkuasa. Yang terakhir yaitu adanya perkawinan campur antara kebudayaan. Meskipun terdapat potensi konflik karena keberagaman yang ada, hendaknya kita memperkecil potensi tersebut dengan mengamalkan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan sebagai pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada kali ini dapat bermanfaat. Kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya. Ya, cukup sekian. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.